Salam Pancasila. Kita harus selalu semangat karena setiap hari kita menyampaikan sejarah ulama Nusantara, dan kebetulan malam ini dari Jawa Timur, yakni Syekh Ihsan Jampes Kediri. Karena ulama Nusantara ini saya membaca sejarahnya, termasuk beliau ini Syekh Ihsan Jampes sangat luar biasa ya. Jadi kitabnya itu sampai dikaji di seluruh dunia. Syekh Ihsan Jampes ini dilahirkan pada tahun 1901 Masehi dengan nama Bakri. Jadi nama aslinya itu waktu kecil dikasih nama dari orang tuanya yang bernama Bakri. Beliau putra daripada Kiai Dahlan dan Nyai Artimah. Kalau di sini dijelaskan ayahnya itu mendirikan pondok pesantren, dulu namanya Jaten ya, sebelum pondok Jampes ini namanya Jaten. Kenapa Jaten? Ini pada tahun 1886 Masehi yang didirikan oleh ayahnya beliau. Jadi kalau tahun 1886 Masehi ini masanya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Junaid Al-Batawi dan ulama-ulama Nusantara yang lain pada saat itu berjuang, tidak hanya di Nusantara bahkan di Timur Tengah pada saat itu. Jadi awalnya pondok Jampes ini dinamakan pondok Jaten, alasannya karena banyak pohon jati di sekitar pondok tersebut. Kemudian ini dijelaskan lagi, jadi kalau ibunya ini bernama Ibu Nyai Artimah. Jadi Syekh Ihsan ini adalah putra daripada Ibu Nyai Artimah. Jadi putrinya Kiai Soleh Banjar Melati Kediri. Kalau Kiai Soleh ini kakeknya jalurnya adalah dari aslinya itu dari Bogor, Jawa Barat. Jadi secara silsilah nasabnya yakni terahnya Eyang Sunan Gunung Jati, berarti secara otomatis dzurriyyah daripada Eyang Prabu Siliwangi. Kemudian kalau dari jalur nenek, ini yang saya baca, jadi beliau ini Mbah Soleh tadi atau Kiai Soleh ini mempunyai istri namanya Ibu Nyai Istianah. Jadi kalau dari jalur neneknya ini Ibu Nyai Istianah adalah putri daripada Mbah Mesir. Kalau jenengan di daerah Trenggalek perbatasan Tulungagung, karena alhamdulillah dulu saya beberapa kali ziarah ke sana di makamnya Mbah Mesir. Karena Mbah Mesir ini termasuk ulama yang nanti akan melahirkan kiai-kiai di Jawa Timur, termasuk daerah Tulungagung, Kediri, Blitar sampai Nganjuk dan sekitarnya. Mbah Mesir ini kalau dilihat jalur silsilahnya ini, istrinya ini adalah cicit daripada Mbah Hasan Besari. Mbah Hasan Besari masih dzurriyyah daripada Mbah Sunan Ampel. Kemudian kalau dari jalur tadi yang kami sampaikan Mbah Mesir, itu makamnya ada di Durenan Trenggalek. Jadi kalau jenengan dari Tulungagung arah Trenggalek kota, nanti ada pertigaan belok kanan karena masuk kampung. Dan makamnya Mbah Mesir ini ada di komplek pemakaman umum. Jarang yang tahu, tapi insya Allah di Google Map mungkin sekarang ada. Di situ saat itu saya pernah ziarah ke sana, itu ada sebuah masjid kuno, dan di teras masjid itu ada dibuat bangunan mungkin sedengkul ya. Itu untuk mengenang, karena dulu Gusmi sering ziarah ke situ dan tafakur di masjid tersebut. Kemudian kalau Mbah Mesir ini adalah putra dari Mbah Yahudo. Mbah Yahudo ini Lorok Pacitan. Itu alhamdulillah saya juga pernah ziarah ke sana. Jadi kalau Mbah Yahudo ini nasab silsilahnya sampai kepada Panembahan Senopati Kerajaan Mataram. Jadi sesuai dawuhnya Abu Yamafur Al-Bandani, ulama Nusantara, dzurriyyah Wali Songo dan kerajaan yang ada di Nusantara. Jelas kuat dua-duanya ini adalah terah Nusantara. Kalau Mbah Yahudo itu makamnya ada di masuk perkampungan, nanti ada sebuah masjid namanya lokasi pinggir sungai gitu, nanti parkir dan masih jalan kaki mungkin sekitar 300 meter, dan makamnya ada di sebuah bukit. Di situ banyak pohon nogosari yang biasanya dibuat untuk tongkat orang-orang Jawa. Ini semua adalah para pejuang.
termasuk Syekh Ihsan Jampes juga adalah selain ulama juga seorang pejuang. Kemudian ada cerita menarik karena ketika waktu kecil, nama kecilnya adalah Bakri ini berusia sekitar 6 tahun, jadi orang tuanya ini bercerai. Kemudian Bakri kecil ini ikut ayahnya, yakni Kiai Dahlan. Kemudian singkat cerita, karena pada saat itu di Nusantara ini dan sampai sekarang masih ada ya, cuma kalau dulu kan getol ya, jadi tontonan wayang ini atau tanggapan wayang ini betul-betul termasuk apa ya, favorit atau tontonan yang sangat diminati masyarakat Jawa pada saat itu. Jadi Bakri atau Bakri kecil pada saat itu, Syekh Ihsan Jampes kecil ini suka menonton wayang. Nah, yang paling saat itu menonjol adalah, karena putra kiai-kiai biasanya itu agak berbeda dengan pada umumnya. Jadi Bakri kecil pada saat itu sering datang ke tempat perjudian, tapi tujuannya adalah untuk mengalahkan bandar-bandar judi biar bertobat. Karena pada saat itu beliau dekat akrab dengan ibunya Istianah, neneknya itu, akhirnya ditegur untuk berhenti melakukan perjudian tersebut. Padahal tujuannya adalah bagaimana bandar-bandar judi tersebut itu bisa takluk, tunduk karena kalah melawan Bakri kecil atau Syekh Ihsan Jampes yang nama masyhurnya. Kemudian suatu hari Syekh Ihsan Jampes ini atau Bakri kecil ini diajak ziarah sama ibunya Istianah, neneknya, ke makamnya Mbah Yahudo di Lorok Pacitan. Nah, di sana habis ziarah itu akhirnya beliau pas waktu pulang mimpi tidur, dan saat itu Mbah Yahudo marah melarang cucunya untuk melakukan kegiatan judi tersebut, dan akhirnya sampai membawa batu besar dilemparkanlah ke kepalanya Syekh Ihsan Jampes kecil itu atau Bakri kecil itu. Akhirnya sampai kepala hancur dan terbangun, kemudian situ istighfar, dan akhirnya pada saat itu sejak mimpi kejadian mimpi dengan kakeknya yakni Syekh Yahudo ini atau Mbah Yahudo, akhirnya beliau berkelana untuk mencari keilmuan atau mondok dari pondok satu ke pondok yang lain. Di sini dijelaskan termasuk pondok pesantren yang pertama adalah Pondok Bendo Pare Kediri yang diasuh oleh Kiai Haji Khozin, ini adalah pamannya sendiri. Kemudian di Pondok Pesantren Jamsaren Solo, ini yang diasuh oleh Kiai Idris. Kalau kita bahas Jamsaren Solo kemarin sudah saya bahas, Pondok Jamsaren ini didirikan tahun 1750-an Masehi. Itu yang mendirikan adalah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Karena saat itu putra daripada Ki Jamsaren yang kedua ini dikejar-kejar Belanda, dan ada yang mengabarkan beliau hijrah ke Kediri, akhirnya vakum dan dilanjutkan oleh Kiai Idris dari Klaten. Dan Kiai Idris inilah salah satu murid daripada Syekh Nahrawi Purbalingga yang sering kita sampaikan bahwasanya beliau pembawa Thariqah Sadiliyah pertama kali di Nusantara. Kemudian di pondoknya pesantren Kiai Haji Dahlan Semarang, ini di daerah Mangkang, termasuk di situ ada Mbah Soleh Darat, karena Mbah Soleh Darat memang beliau seorang alim tetapi tidak mendirikan pondok pesantren. Jadi termasuk di sini kemarin sudah kami sampaikan bantu mengajar di pondok pesantren Mangkang, kemudian juga di Purworejo, Jawa Tengah. Selain itu di pondok pesantren Punduh Magelang, yakni di Kiai Haji Maksum, ini adalah salah satu murid daripada Syekhona Khalil Bangkalan. Kemudian di pondok pesantren Gondang Legi Nganjuk, Kiai Soleh. Yang terakhir ada di pondok pesantren Bangkalan Madura yang diasuh oleh Kiai Haji Khalil, yakni guru ulama Nusantara. Sedangkan kalau kita runut, semua ulama-ulama ini semua nyambung kepada Syekh Nawawi Al-Bandani radhiyallahu an. Kemudian karena memang beliau ini ada sejarah ketika di pondok pesantren itu tidak pernah menyampaikan jati dirinya siapa dan selalu menutupi jati diri, dan di situ selain mondok ngaji, beliau juga ikut khidmah atau ngabdi kepada kiai yang beliau tempati mondok pada saat itu. Ketika sudah mengetahui bahwasanya beliau adalah
putra kiai besar, pada saat itu akhirnya beliau pindah lagi dan seterusnya. Kemudian pada tahun 1926 Masehi, Bakri ini panggilan Syekh Ihsan Jampes kecil waktu menunaikan ibadah haji, jadi pulang dari haji kemudian namanya diganti namanya Ihsan. Jadi memang masyhur pada saat itu ketika ulama-ulama Nusantara atau masyarakat Indonesia yang saat itu haji, karena pada saat itu naik kapal ya, biasanya pulang terus diganti nama dengan nama termasuk di sini diganti Ihsan. Jadi yang bernama awalnya Bakri menjadi Ihsan. Saat itu jadi Kiai Ihsan Jampes ini atau Syekh Ihsan Jampes ini ketika ayahnya meninggal, Kiai Dahlan ini dipercayakan kepada Kiai Khalil. Ini adalah adiknya, namanya juga waktu kecil namanya bukan Kiai Khalil tapi Muharrar. Itu kurang lebih tahun 1928. Jadi Kiai Khalil ini adiknya memimpin pondok pesantren Jaten ini cuma 4 tahun lamanya. Kemudian tahun 1932 di kepemimpinan pondok pesantren ini, pondok pesantren Jaten awalnya diserahkan kepada kakaknya yakni Syekh Ihsan Jampes. Kenapa dinamakan Jampes? Karena memang pondok tersebut nama dukuhnya atau nama desanya itu namanya Dusun Jampes. Dan saya sering mendengar ketika Abuya Ma'ruf Al-Bantani menyampaikan kepada kita, kalau pondok pesantren itu dulu pasti diberikan nama daerah atau nama desa. Dan banyak yang sowan kepada Abuya Ma'ruf Al-Bantani, saya sebagai saksinya, ketika ada beberapa kiai yang sowan misalkan mau dikasih pondok ke nama Arab-Araban, justru malah Abuya Ma'ruf Al-Bantani dikasih nama daerah tersebut. Misalkan namanya Gembong, desanya Gembong dikasih nama Gembong. Kemudian desanya misalkan Pamotan, kasih nama pondok Pamotan. Jadi justru Abuya Ma'ruf Al-Bantani ini memegang teguh ajaran ulama Nusantara yang ternyata memang sesuai persis. Ulama-ulama Nusantara dulu itu tidak memakai nama bahasa Arab, tetapi nama daerah atau nama desa yang dipakai. Termasuk pondok Syekh Ihsan Jampes Kediri ini atau pondok Jampes ini adalah sebuah nama dusun yang awalnya pondok pesantren Jaten diganti dengan pondok pesantren Jampes. Kemudian setelah dipimpin, jadi waktu awalnya dipimpin oleh ayahnya Syekh Dahlan, itu santrinya kurang lebih ada 150 orang. Kemudian ketika dipegang oleh Syekh Ihsan Jampes ini, santrinya itu meningkat pesat. Jadi kurang lebih sampai di sini sebutkan ada 1000 santri, dan bahkan pada saat itu diperluas hingga 1,5 hektar. Jadi karena begitu banyaknya para santri, dan tahun 1942 didirikannya Madrasah Mafatihul Huda. Ketika masa perjuangan, nah ini karena masa perjuangan ini juga sangat luar biasa. Jadi Syekh Ihsan Jampes ini selain ulama juga mempunyai jiwa nasionalisme, jiwa patriot. Jadi tahun 1945 termasuk saat itu ada Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah yang melawan Belanda, termasuk di sini Syekh Ihsan Jampes ini mengirimkan santri-santrinya. Jadi setiap pondok pesantren, termasuk kemarin saya sampaikan Lirboyo mengirim Mbah Makhrus itu 97 santri, termasuk Syekh Ihsan Jampes ini juga mengirim santri-santri andalannya untuk bertempur di medan peperangan karena saat itu dijajah oleh Belanda. Dan termasuk Syekh Ihsan ini adalah tempat transit dari beberapa daerah yang ingin berjuang atau melawan kolonial Belanda dan Inggris saat itu di Surabaya. Pada saat itu Syekh Ihsan Jampes ini didatangi oleh para pejuang, meminta doa biar diberikan keselamatan dan kemenangan atas perjuangan untuk melawan penjajah pada saat itu. Kemudian ketika terjadi peperangan di sekitar Kediri, pondoknya Syekh Ihsan Jampes ini pasti akan dijadikan tempat persembunyian para pejuang. Jadi saya ingat dawuhnya Abuya Ma'ruf Al-Bantani, TNI dan Polri
itu sanadnya adalah dari ulama Nusantara dan para santri beserta rakyat. Ternyata betul. Saya kaji sejarahnya satu persatu. Yang pertama, masalah pondok pesantren, karena sekarang ada beberapa habib yang sudah berani mendirikan pondok pesantren di Indonesia yang sampai mencuci otak anak bangsa, dan bahkan yang paling miris adalah berani sama kiai, berani sama orang tua, bahkan berani melawan pemerintah yang sah. Ini efek kalau kita salah menitipkan anak di pondok pesantren, terkhusus pondok pesantrennya Habib Yahudi. Pada saat itu Syekh Ihsan Jampes ikut bergerilya, ikut mendoakan, ikut mengirimkan santri-santrinya untuk melawan penjajah. Saya ingin bertanya, ketika para kiai, para santri beserta rakyat pada saat itu melawan penjajah, golongan Ba'alawi Yahudi atau Habib-Habib yang mengaku bahwasanya kemerdekaan ini atas perjuangannya Habib, di mana posisinya Habib-Habib pada saat itu? Pasti tidak akan ada yang bisa jawab. Karena apa? Habib-Habib ini dibawa Belanda untuk melemahkan perjuangan para kiai-kiai, yang mana para kiai-kiai ini adalah dzurriyyah asli daripada Wali Songo dan kerajaan yang ada di Nusantara. Kemarin Habib Mufrad Al-Bantani kemarin malam beliau menyampaikan, jadi Habib-Habib ini adalah mempunyai karakter yang licik. Kenapa saya mengatakan licik? Karena mendekati para kiai untuk mencari dokumen, dan dokumen-dokumen sejarah Nusantara ini akhirnya dirubah dan dioper alih dan diakui oleh golongan mereka. Bayangkan, kalau orang atau karakter yang memakan bukan haknya, berarti adalah orang yang serakah. Persis kalau hewan namanya celeng. Nah, ini adalah karakter hewan yang begitu rakus. Karena apa? Dia di Indonesia numpang, tetapi pada saat ini semua diakui. Ini kejahatan yang sangat luar biasa. Dan saya tadi sebelum live ini melihat sebuah YouTube, saya memberikan apresiasi kepada Densus 88 yang sudah menangkap 7 teroris. Jadi ini termasuk hikmah keberhasilan Abu Ma'ruf Al-Bantani, karena beliau beberapa hari sering menyampaikan dari golongan mereka sudah menyiapkan atau merakit sesuatu. Nah, ini kan bahaya ketika golongan Ba'alawi ini sudah merakit sebuah bom dan menyiapkan untuk menghancurkan bangsa Indonesia yang didawuhkan oleh Abu Ma'ruf Al-Bantani. Alhamdulillah negara merespon, dan hari ini ada 7 teroris yang ditangkap oleh Densus 88. Saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI dan Polri yang selalu menjaga keutuhan NKRI. Kemudian dari murid ya, muridnya ini banyak sekali pada saat itu, termasuk di sini disebutkan ada Kiai Soim, ini pengasuh pondok pesantren di Tangir Tuban, ada Kiai Haji Zubaidi di Mantenan Blitar, ada Kiai Haji Mustoleh di Kesugihan Cilacap, ada Kiai Haji Busyairi di Sampang Madura, ada Kiai Haji Hambali di Plumbon Cirebon, ada Kiai Haji Khosin di Tegal, dan kiai-kiai yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan masing-masing. Kemudian masalah karya. Jadi Syekh Ihsan Jampes ini meskipun beliau tinggal di desa, tapi karyanya begitu fenomenal, dan bahkan karyanya ini dikaji di pasca sarjana, bayangkan, di Al-Azhar Kairo Mesir, dan bahkan dikaji di beberapa negara yang lain. Ternyata karya ulama Nusantara, termasuk ada Syekh Nawawi Al-Bantani dan ulama-ulama yang lain, termasuk yang kami sampaikan malam ini adalah Syekh Ihsan Jampes. Karya-karyanya ini yang pertama ada kitab Tasrih Al-Ibarat, jadi sarah dari kitab Natijat Al-Miqat, jadi karya Kiai Ahmad Dahlan Semarang. Jadi nyarai karya daripada gurunya Kiai Ahmad Dahlan Semarang. Itu yang terbit pada tahun 1930, setebal 48 halaman, dan buku ini mengulas ilmu falak atau astronomi. Yang kedua ada kitab Sirajut Talibin. Nah, ini yang masyhur ya.
Syarah dari kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali terbit pada tahun 1932, setebal kurang lebih 800 halaman. Buku ini mengulas tentang tasawuf. Padahal kitab Minhajul Abidin karya daripada Imam Ghazali ini terkenal rumit dan susah. Dan satu-satunya ulama di dunia yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya di daerah Kediri, bisa memberikan syarah atau mensyarahi daripada kitab Minhajul Abidin. Dan bahkan beberapa referensi yang kami cari tentang kitab ini, pernah Raja Mesir pada saat itu mengirim utusan ke Jampes Kediri, ke kediaman daripada Syekh Ihsan Jampes Kediri, untuk membantu menjadi pengajar di kampus Al-Azhar Kairo, Mesir. Bayangkan, Syekh Ihsan Jampes tidak pernah ke luar negeri atau berguru di luar negeri atau di Arab pada khususnya, tetapi bisa mensyarahi dengan bahasa fushah Arab yang sangat luar biasa. Bahkan sampai Raja Mesir pada saat itu merayu, mengutus utusannya ke Jampes Kediri agar Syekh Ihsan Jampes Kediri ini mau membantu mengajar di sana. Tapi saat itu Syekh Ihsan Jampes menolak dengan halus bahwasanya beliau ingin mengabdi dan mengajar kepada rakyat atau masyarakat yang ada di daerah sekitar situ. Ini akhlak yang sangat luar biasa. Karyanya diakui seorang raja dan bahkan dipakai di kampus Al-Azhar Kairo, Mesir, di pasca sarjana. Kemudian juga saat itu ada cerita juga jadi dari Mbah Maimun Zubair ya, karena waktu kecil Mbah Maimun Zubair ini pernah diajak oleh Mbah Zubair ayahnya itu untuk sowan dan silaturahmi ke kediaman Syekh Ihsan Jampes. Waktu di situ Mbah Maimun Zubair melihat bahwasanya Mbah Zubair ayahnya Mbah Maimun ini berbicara komunikasi dengan bahasa Arab. Dan kemudian dijawab oleh Syekh Ihsan Jampes dengan bahasa Jawa yang halus, inji, inji. Nah, disitulah akhirnya Syekh Ihsan Jampes itu menyampaikan kepada Mbah Zubair untuk memakai bahasa Jawa saja. Karena apa? Syekh Ihsan Jampes itu paham, tetapi untuk menyampaikan atau berbahasa Arab yang lancar itu susah menyampaikan. Nah, ini kan membuktikan bahwasanya Syekh Ihsan Jampes ini kalau di dalam ibaratnya muhadasah kurang fasih, tetapi kenapa kok bisa mengarang kitab yang begitu luar biasa dengan bahasa Arab fushah yang sangat bagus sekali dan diakui oleh ulama seluruh dunia. Kemudian waktu itu setelah mengarang, salah satunya adalah kitab Sirajul Thalibin. Jadi beberapa kiai, termasuk ada Kiai Haji Khozin, Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo, dan Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika beliau sowan Mbah Hasyim Asy'ari mengajukan masih tulisan tangan, saat itu belum dicetak ya, sebuah kitab. Saat itu diuji sama Mbah Hasyim Asy'ari. Beberapa lembar ini diambil oleh Mbah Hasyim Asy'ari kitabnya. Setelah itu ditanyalah kepada Syekh Ihsan Jampes, loh ini kok ada yang kurang. Terus kemudian pada saat itu Syekh Ihsan Jampes menulis lagi dan kayak di luar kepala. Itu waktu ngarang kitab Sirajul Thalibin, dan disitulah waktu itu disaksikan oleh putranya Mbah Wahid Hasyim, dan bahkan sampai membuat iri ibaratnya Mbah Wahid Hasyim ini sampai beberapa hari merenung di kamar untuk mutolaah karena punya keinginan seperti halnya Syekh Ihsan Jampes pada saat itu. Ini luar biasanya Syekh Ihsan Jampes, bahkan sampai Mbah Hasyim Asy'ari pun mengakui dan ulama-ulama yang lain pada saat itu. Dan memang masyhur pada saat itu Syekh Ihsan Jampes ini kalau bahasa santrinya mendapatkan ilmu laduni. Yang ketiga ada kitab Manahij Al-Imdad. Ini syarah dari kitab Isadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari yang terbit pada tahun 1940, yang setebal kurang lebih 1088 halaman yang isinya mengulas tentang tasawuf. Kemudian ada kitab lagi
Ini juga masuk di kalangan santri ya. Kitab Irsyadul Ikhwan fi Bayan Hukmi Surb Al-Qahwa wa Dukhon. Jadi ini nyarai dari kitab Tazkirah Al-Ikhwan fi Bayani Al-Qahwa wa Dukhon karya Kiai Ahmad Dahlan Semarang. Jadi kurang lebih ada 50 halaman. Buku ini mengupas tentang polemik hukum merokok dan kopi. Jadi ulama Nusantara ini luar biasa. Sampai bab kopi dan rokok saja ada kitabnya dan dikupas di dalam pondok-pondok pesantren yang ada di Nusantara. Kalau sekarang ada golongan Habib yang melarang rokok dan lain sebagainya, berarti mereka tidak memahami keilmuan ulama-ulama Nusantara. Termasuk di sini karya daripada Syekh Ihsan Jambes Kediri yang mana beliau mengarang kitab tentang kopi dan rokok. Kemudian beliau ini wafat pada tahun 1952 Hijriah dan dimakamkan di Jampes. Jadi nanti kalau jalan ziarah di Jampes itu termasuk dekat daerah Kecamatan Gamping Rejo, Kediri. Itu nanti jenengan kalau di sana ada berjejer ya, jadi ada Syekh Ihsan Jampes, di sini ada Kiai Dahlan, itu makam keluarga. Sementara itu dulu, semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita harus bangkit pada saat ini. Para kiai-kiai jangan sampai lengah, kita harus waspada karena bagaimanapun pergerakan Ba'alawi ini sangat membahayakan untuk bangsa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.